Maka kita harus bisa pastikan rambut ini benar-benar dari Nabi SAW. Apalagi dari luar negeri dibawa ke tanah air. Ada buktinya atau tidak? Kalau ada, silakan. Silakan Anda mencium rambut tersebut. Itu rambut Rasulullah SAW. Ya, tidak mengapa. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya, yakin bahwa ini rambut Nabi, maka tidak boleh. Hukum asal tidak boleh kita bertabaruk dengan benda-benda yang tidak jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di sini sahabat Lampai Channel, kita akan membahas terkait dengan sebuah video yang tentunya antum sudah mengetahui ya, atau mungkin sudah melihatnya, yaitu terkait dengan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi memang kita merindukan terkait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua terkait dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kita bisa bertabaruk dengannya. Maka ketika kita bisa bertabaruk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bagian-bagian yang merupakan dari jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tentunya harus menghadirkan dalil-dalil tentang sahihnya, tentang benarnya, bahwasanya itu adalah bagian dari anggota tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dengan tentunya harus menghadirkan dalil-dalil yang jelas sehingga kita tidak sembarang saja untuk bertabaruk, karena hukum asal bertabaruk itu adalah dilarang ya. Maka sampai datang nas-nas yang membolehkannya kita bertabaruk. Maka hal yang sangat indah yang kita lihat ya, bagi orang-orang sebelah yang kita lihat mereka datangkan dari luar negeri rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wallahu alam, ada yang pendek, ada yang panjang, yang kadang hampir 10 meter lebih katanya rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kita lihat dalam video-video, dalam foto-foto yang mereka ambil terkait dengan panjang atau bentuk rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari ada yang panjang, ada yang pendek rambut Rasulullah, maka itu menunjukkan bahwasanya tidak akuratnya data atau tidak validnya bahwasanya itu adalah rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat Lampai Channel, setelah itu kita akan melihat terkait dengan penjelasan Ustaz Firanda tentang rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu penjelasan yang kita akan melihat secara dari sisi hadis itu memang kita harus membutuhkan dari siapa disampaikan, kakinya siapa sampai kita lihat. Jangan sampai ada juga yang berdusta di antara mereka itu yang menyampaikan bahwasanya seakan-akan ini rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Rasulullah saja ribuan mereka palsukan. Maka apalagi cuma sekedar rambut saja ya. Ya sahabat Lampai Channel, untuk saksikan secara keseluruhan, kita saksikan sama-sama ya terkait dengan penjelasan dari Ustaz Firanda terkait dengan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini gencar nih ya, khususnya di Indonesia ya, para sufi itu ya luar biasa ya. Ayo kita sama-sama menyaksikan. Hayya. Bagaimana sikap pertengahan dalam menyikapi mengambil keberkahan terhadap peninggalan Nabi, Ustaz? Baik itu baju, bekas rambut dan sebagainya. Peninggalan Nabi, dahulu Nabi SAW, Nabi SAW spesial. Seluruh tubuhnya berkah. Bahkan air liurnya berkah, bahkan ludah Nabi berkah, rambut Nabi berkah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala terjadi peristiwa Hudaybiyah, waktu para sahabat hendak berumrah dengan Nabi sekitar 1.400 orang, mereka dilarang oleh orang kafir musyrikin sehingga mereka tidak bisa masuk. Akhirnya diutuslah utusan kaum muslimin, kaum musyrikin untuk berunding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu salah seorang utusan datang, mereka lihat para sahabat begitu mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah Nabi meludah kecuali ludahnya diperebutkan oleh para sahabat. Ini menunjukkan ludah Nabi berkah, apalagi badan Nabi. Ada sahabat lihat Nabi pakai baju, kemudian dia minta, ya Rasulullah, ya ma ahsana haza. Ya Rasulullah, ini bajumu begitu bagus, berikan padaku. Nabi kasih. Bukan apa-apa, sahabat ini tahu baju ini sudah keringat, kena keringat Nabi SAW. Dia ingin pakai.
Dia ingin dijadikan kafannya. Akhirnya jadi kafan dia. Kemudian Nabi SAW waktu hajian, Nabi mencukur rambutnya, Nabi bagi-bagi rambutnya kepada para sahabat. Kenapa? Karena rambut Nabi berkah. Nah, yang jadi masalah, peninggalan-peninggalan Nabi tersebut, yang ada zaman sekarang, tidak ada satupun yang bisa dipastikan itu benar-benar dari jasad Nabi SAW. Tidak ada yang bisa dipastikan. Ya, saya tinggal di Arab Saudi sih, tidak ada peninggalan-peninggalan Nabi SAW seperti itu. Kemudian zaman sekarang, ada orang bilang ini rambut Nabi, dan ini sering terjadi. Dulu ada sempat orang bawa rambut Nabi, katanya rambut Nabi 15 meter katanya, rambut Nabi SAW. Jadi, benarkah? Dari mana? Benarkah ini? Dari mana Anda yakin ini adalah rambut Nabi? Mana sanadnya? Mana buktinya? Adakah periwayatan dari rambut dinukil dari atas ke bawah? Dari kakek saya, dari kakek saya, dari kakek saya, terus kemudian kakek-kakek ini siapa yang bisa memeriksa kesikohannya? Dia amanah atau tidak? Jangan-jangan di tengah ada yang bohong. Jangan-jangan di kakek ke-20 ternyata bohong. Dia ambil rambut sembarang, dia bilang ini rambut Nabi SAW. Masalahnya kita ingin bertabaruk dengan rambut tersebut. Maka kita harus bisa pastikan rambut ini benar-benar dari Nabi SAW. Apalagi dari luar negeri dibawa ke tanah air. Ada buktinya atau tidak? Kalau ada, silakan. Silakan Anda mencium rambut tersebut. Itu rambut Rasulullah SAW. Ya. Tidak mengapa. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, tidak ada buktinya, yakin bahwa ini rambut Nabi, maka tidak boleh. Hukum asal tidak boleh kita bertabaruk dengan benda-benda yang tidak jelas. Ya, karena itu termasuk syirik kecil. Tidak boleh. Oleh karenanya, seorang dalam hal ini dia harus hati-hati. Kalau ada buktinya, dan sampai sekarang ulama mengatakan tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Tidak ada yang bisa pastikan bahwasanya masih ada rambut Nabi yang tersisa. Kalau ada, datangkan buktinya, mana sanadnya, siapa yang bisa periksa apa? Rawi-rawi yang menyampaikan tersebut. Karena orang banyak berbohong. Hadis-hadis Nabi saja mereka bohong. Ada orang palsukan ribuan hadis Nabi, apalagi sekedar rambut. Hadis saja mereka palsukan. Habis lebih mulia mana, hadis atau rambut? Hadis Nabi, ajaran lebih afdal. Itu pun ada yang palsukan sampai ribuan hadis. Ya, sekarang rambut bisa jadi orang bilang ini rambut Nabi, mana buktinya? Ya. Mana buktinya Anda bisa pastikan bahwa ini rambut Nabi? Kalau ada, silakan Anda mengambil berkah dari rambut tersebut. Ya. Tetapi ikhwan, bukan berarti kalau Anda tidak bisa dapat rambut tersebut, kemudian Anda, alhamdulillah, keberkahan banyak. Hadis-hadis Nabi berkah, ajaran Nabi berkah, sholat tarawih berkah, pengajian berkah, banyak. Kalau Anda bisa dapat rambut tersebut, alhamdulillah. Kalau tidak ada, masih banyak ajaran-ajaran yang Nabi anjurkan. Nabi tidak pernah secara khusus mengatakan, cium rambutku, tidak ada. Tapi kita tahu itu boleh. Tapi banyak hal-hal yang Nabi anjurkan, sholat malam, sholat tarawih, berbakti sama orang tua, masih banyak pintu keberkahan yang bisa kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya sahabat Lampa Channel, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyaksikan ya terkait dengan penjelasan Ustaz Firanda terkait dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang benar terkait dengan kita bisa bertabarruk dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita lihat ya orang-orang yang mencium rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi masalah adalah sebagaimana dikatakan oleh Ustaz tadi, bahwasanya kita harus memeriksa ya sikonya periwayat perawi terkait dengan hadis ya, dari kakeknya ke kakeknya lagi, siapa yang bisa memastikan bahwasanya itu adalah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita membutuhkan dalil. Di mana dalilnya? Dari sahabat siapa? Asal muasalnya itu sahabat siapa yang menyimpan hadis menyimpan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diwariskan kepada siapa? Itu harus jelas. Sampai apalagi sampai sekarang ini yang turun di Indonesia ya, sebagaimana tadi Ustaz tadi dikatakan bahwasanya dia lama di Saudi Arabia tapi tidak pernah melihat peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Madinah kita tahu di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama dia di Madinah, bahkan sampai meninggal ya. Sampai meninggal di Madinah. Tetapi tidak ada peninggalan-peninggalan, tidak ada nas-nas yang meriwayatkan atau hadis-hadis yang meriwayatkan tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipegang oleh mungkin Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, atau dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat-riwayat yang menunjukkan hal itu. Maka ini tidak perlu, kita harus memastikan bahwasanya itu benar rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalil-dalil yang sahih yang bisa dijadikan sebagai tuntunan untuk itu bahwasanya valid
rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai rambutnya orang sembarang saja kemudian di atas namakan itu rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari sisi ukuran ada beberapa jenis loh ini rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang panjang sekali, ada yang pendek ya. Itu bervariatif ya sahabat Lampai Channel. Bagaimana pendapat antum sahabat Lampai Channel? Kita diskusi di kolom komentar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين